Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan al-haditsul hadi wal ishrun, hadis yang ke-21. Ruwiya, diriwayatkan. Ya, ini belum ada tambahan di situ, bisa ditulis sendiri ya karena hadisnya dhaif. Ruwiya, diriwayatkan an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka as-saffal awwala, barang siapa yang meninggalkan shaf yang pertama, makhafata ayyudhiya ahadan, karena khawatir mengganggu seseorang, adhafallahu lahu, Allah akan melipat gandakan bagi dia ajros shaffil awal, pahala shaf yang pertama. Hadis diriwayatkan oleh Tabarani dalam kitab Mu'jamul Awsat, tapi dalam sanadnya ada rawi bernama Nuh ibnu Abi Maryam, dia seorang rawi yang dhaif. Jadi ringkasnya hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tidak bisa diyakini sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya hadis dhaif, ada kemungkinan sabda Nabi, ada kemungkinan juga tidak. Maka boleh kita berangan-angan, mudah-mudahan kita bisa bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, apakah betul ini sabda beliau ataukah tidak. Tapi isinya bagus, isinya sesuai hadis-hadis yang lain. Tinggalkanlah shaf yang pertama apabila khawatir mengganggu seseorang. Misalnya kita membawa anak kecil ke masjid, karena anak kecil kita membuntuti kita ke masjid. Sudah kita suruh bersama ibunya, ternyata tidak mau, malah nangis, malah mengganggu ibunya yang sholat di rumah. Maka kita bawa ke masjid. Tapi karena kita bawa anak kecil, anak kecil dikhawatirkan nanti di tengah-tengah sholat malah berjalan-jalan, maka kita tidak usah di shaf yang pertama. Karena kalau berada di shaf yang pertama, anak kecil ini berjalan-jalan, bisa di shaf pertama, shaf kedua, dan seterusnya, mengganggu banyak orang. Kita di belakang saja, kemudian kita bawa anak kecil kita, kita pegang, sehingga tidak berjalan kemana-mana. Karena hadis yang lain menunjukkan bahwa kita jangan sampai memberikan gangguan kepada orang lain. Rasul bersabda, la doror, jangan memberikan gangguan, wala diror, jangan saling memberikan gangguan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikian juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wala tarfa'u aswatakum. Kalau ada orang salat, jangan kalian keraskan suara kalian. Fatu'dzul mu'minin, kalian akan mengganggu orang-orang yang beriman. Jadi ada orang sedang salat, kita mengeraskan suara, baik dengan bacaan Quran, baik dengan ngobrol, itu akan mengganggu. Maka hadis-hadis ini melarang kita mengganggu kaum mukminin, terutama dalam ibadah salat mereka. Maka wajarlah kalau di sini tadi disampaikan meninggalkan shaf yang pertama khawatir mengganggu seseorang. Fadilahnya apa? Allah akan melebihkan kepada dia, melipat gandakan pahala shaf yang pertama. Artinya Allah ganti pahala yang lebih baik. Dan makna ini, ya ini seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, kemudian Allah beri ganti yang lebih baik. Ini maknanya kita temukan dalam hadis yang sahih di dalam Musnad Ahmad. Ya, kata kuncinya, innaka lan tada'a. Sesungguhnya engkau tidak akan meninggalkan syai'an, sesuatu, lillah, karena Allah azza wa jal, illa, kecuali abdalakallahu bihi, Allah akan memberikan ganti kepada engkau dengan sebab itu, ma huwa khairul laka minhu, sesuatu yang lebih baik untuk kamu daripada yang kamu tinggalkan. Kita tinggalkan shaf yang pertama, padahal kita sangat pengen di shaf pertama. Kenapa? Karena ada sesuatu hal, udzur ya, kita khawatir mengganggu orang. Maka kita di belakang supaya tidak mengganggu. Mungkin misalnya kita habis kerja keras, kemudian belum sempat mandi karena air tidak ada, sehingga keringatan masih bercucuran, sehingga kita akan mengganggu dengan bau keringat kita. Kita pilih shaf yang paling belakang bersama anak-anak kecil, sehingga baunya tidak akan begitu mengganggu, karena anak-anak kecil masih belum banyak membedakan antara bau enak dan tidak. Demikian juga karena anak-anak kecil lebih rendah daripada kita, sehingga bau keringat kita tidak sampai masuk pada hidung mereka. Ini karena kita belum sempat mandi, kita sholatnya di belakang, meninggalkan shaf yang pertama. Ini sesuatu yang bagus. Ini meninggalkan karena Allah, yaitu meninggalkan supaya kita tidak mengganggu orang, karena mengganggu orang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengatakan
Allah akan memberikan ganti yang lebih bagus. Termasuk dalam bab ini adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Dirayu oleh Zulaikha untuk berzina. Maka Nabi Yusuf mengatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah dari berzina, na'udzubillah. Akhirnya diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena konon Zulaikha itu kemudian menjadi istri Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, istri yang sah. Jadi beliau meninggalkan yang haram, diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik, menjadi seorang penguasa di Mesir dan juga menjadi suaminya Zulaikha secara sah. Kita lanjutkan hadis yang ke-22, al-haditsu tsani wal 20. An Ma'dan bin Abi Talhah anna Umar bin Al-Khattab, bahwasanya Umar bin Khattab khataba, berkhutbah yaumul Jum'ah, pada hari Jumat. Fadzakara Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, maka dia menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah wafat. Wa dzakara Abu Bakrin, juga menyebutkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tsumma qala, kemudian Umar mengatakan, "Tsumma innakum ayyuhan nas." Kemudian sesungguhnya kalian wahai para manusia, ta'kuluna syajaratain, kalian itu memakan dua pohon, la arahuma, yang aku tidak melihat keduanya, illa khabithatain, kecuali buruk. Hadzal basala, yaitu bawang merah, ya, brambang, wathuma, dan bawang putih. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh-sungguh aku dulu melihat Nabi, idza wajada rihahuma, apabila mendapati bau keduanya, minar rajul, dari seseorang, fil masjid, di dalam masjid, amara bihi fa ukhrija ilal baqi', maka Nabi memerintahkannya supaya dia dikeluarkan ke Baqi', yaitu pekuburan Baqi'. Faman akalahuma, maka barang siapa yang makan keduanya, falyumidhuma, hendaklah mematikan keduanya, yaitu mematikan baunya, tabkhan, dengan dimasak dulu. Hadis riwayat Muslim sahih. Nah, hadis ini adalah menguatkan makna yang sudah kita bahas pada hadis sebelumnya, yaitu jangan sampai kita sholat mengganggu orang-orang yang lain. Sholat jamaah membawa bau pete, ya, atau membawa bau rokok, atau membawa bau keringat, atau membawa bau ini tadi, basol brambang, bawang, baunya dahsyat semuanya ini. Karena itu saya teringat apa yang dinasihatkan oleh guru saya, Ustadz Ahmad Faqihuddin hafizahullah, ketika masih santri dulu saya. Beliau katakan, kalau kamu sholat kemudian kamu bersendawa, ya, gelegean, itu jangan dilepas begitu saja. Karena orang yang samping kamu, samping kanan, samping kiri, ini akan mendapatkan gangguan dari bau sendawa engkau. Terus bagaimana Ustaz? Ya, beliau katakan, kalau engkau sendawa, ini dibuka bajunya, nih. Kemudian dimasukkan. Nah, dikeluarkan di dalam baju kita. Kalau sudah, kira-kira baunya sudah tidak ada, kita tutup lagi. Nggak ada masalah seperti ini di dalam sholat. Karena ini hanya gerakan yang sedikit, dan ini juga untuk maslahat sholat. Jadi gerakan di dalam sholat itu, pertama, kalau itu sedikit tidak merusak sholat. Dan kalau itu untuk maslahat sholat, diperbolehkan. Ini untuk maslahat sholat supaya orang-orang tidak terganggu. Karena itu sekali-kali jangan sampai, ya, bersendawa dengan suara yang keras di dalam sholat jamaah. Suaranya mengganggu, baunya sendiri juga mengganggu. Jangan keras-keras, ditahan dengan suara yang serendah-rendahnya. Kemudian kita masukkan dalam baju kita supaya tidak tidak mengganggu orang. Kalaupun kita memakai masker, ya, maskernya sudah kita buka begini, maka boleh ditutup dulu pas bersendawa tadi. Begitu sudah selesai sendawa, kita buka lagi, karena memang orang sholat tidak boleh menutupi mulutnya dengan masker dan sebagainya. Nah, di sini sangat keras sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada orang membawa bau busuk dari brambang dan bawang ini, Nabi suruh dia dibawa keluar menuju ke pekuburan Baqi', ya, tempat pekuburan. Ini tempat yang kosong karena namanya pekuburan, nggak ada orang di sana. Artinya Nabi mengisyaratkan, kamu itu kalau baunya nggak enak, kamu sendiri saja di sana. Jangan kumpul-kumpul sama orang karena akan mengganggu mereka. Kalau mau kumpul-kumpul sama orang, bersihkan dulu baunya yang tidak enak itu. Kalau sudah nyaman baunya, nah baru kita datang kepada kumpulan kaum muslimin supaya tidak mengganggu mereka. Kita ambil dua faedah saja, ya. Faedah yang pertama,
disebutkan di sini khabith. Khabith artinya buruk. Ternyata kata-kata buruk ini tidak selalu menunjukkan haram. Nah, maka hati-hati. Tidak selalu khabith itu maknanya haram. Bisa maknanya khabith itu tidak baik saja, tetapi masih halal. Apakah ada yang mengatakan berambang dan bawang ini haram? Tidak ada. Sepakat para ulama berambang bawang halal ya. Tetapi khabith kenapa? Karena dia baunya buruk. Dan ini mengingatkan kita kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Beliau mengatakan, "Thamanul hajjami khabithun." Harganya atau upahnya orang yang membekam itu adalah buruk. Nah, buruk di sini jangan disalahpahami haram, bukan. Halal, upah bekam itu halal. Hanya buruk maksudnya hasungan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk orang bekam itu tidak mengambil upah. Tetapi kalau mengambil upah gimana? Halal. Buktinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dibekam, beliau membayar kepada pembekam. Karena balas jasa, ya dia sudah mengeluarkan tenaga dia untuk membekam kita. Kemudian alat bekamnya jadi kotor, dia bersihkan darah-darahnya. Masa kita menggratiskan tidak membayar? Itu kan kasihan kepada dia. Nah, dibayar, tidak ada masalah. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa makan bawang dan berambang tidak ada masalah kalau sudah dimasak. Kenapa? Kalau sudah dimasak, baunya sudah berkurang. Jadi misalnya jadikan bumbu untuk sayur mayur dan sebagainya, tidak ada masalah itu. Adapun kalau kita makan mentah-mentah, sebagaimana orang Arab biasanya makan berambang dan bawang mentah-mentah sebagai lalapan ya, maka ini baunya sangat busuk sekali, ini yang mengganggu. Wallahu taala alam bisawab. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.